Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lama badu yang saya hormati Bapak Amin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab di semester 1 ini. Dan teman-teman semuanya yang saya banggakan dimanapun kalian berada, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum dan Negara. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang Al-Mu'rabu Al-Mabniyu yang merupakan tugas UAS di semester 1 ini. Nah, yang mana Murabu al-mabni itu adalah pembagian isim dari segi harkatnya, yaitu isim bi'tibaril harkat. Isim dari segi harkatnya itu ada dua, yang pertama isim murab dan yang kedua isim mabni. Kita perlu ketahui dulu ya latar belakang isim murab itu gimana dan isim mabni itu gimana. Murab dan mabni adalah pembagian kata dalam ilmu nahwu berdasarkan perubahan harkat akhir kata. Murab ialah kata yang harkat akhirnya berubah sesuai kedudukannya dalam kalimat, sedangkan mabni ialah kata yang harkat akhirnya tetap dan tidak berubah. Pemahaman keduanya penting agar struktur dan makna kalimat bahasa Arab dapat dipahami dengan benar. Yang pertama yaitu isim mu'rab. Definisi isim mu'rab malah yusbihul harfa. Isim yang tidak sama dengan harap. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya ya, yang menjadi tanbihnya, kenapa sih isim mu'rab atau isim mabni selalu disamakan dengan harap? Kenapa sih? Karena harap juga sama, bentuknya tidak sesuai dengan kedudukannya. Mungkin ini lebih sama terhadap isim mabni. Nah, berarti kalau isim mu'rab kan tadi malah isim yang tidak sama dengan harap, dalam artian isim mu'rab ini kebalikannya dari harap. Berarti mafhum pokoknya isim mu'rab berubah-ubah bentuknya sesuai kedudukannya. Jika kedudukannya rafa, bentuknya akan rafa, kedudukannya nasab, bentuknya akan nasab, kedudukannya JR pun bentuknya akan JR. Kama qala fi kitab Alfiyah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahin minal hurufi mudni. Ari ngaran isim mu'rab etanya teu sarua jeung harap nu biasa. Tidak sama dengan harap yang biasa ya, dalam artian isim mu'rab itu kebalikannya dari harap. Contoh rafa jaa zaidun, telah datang Zaid. Yang jadi contoh lafaz zaidun, dia kedudukannya jadi fa'il. Sedangkan fa'il harus rafa. Wal ismul mansubu alladzi wal ismul mansubu al-madzkuru qablahu fi luhu. Yang kedua contoh nasab. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Yang jadi contoh lafaz Zaidan, kalimatnya isim. Kedudukannya jadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih harus nasab. Wal ismul mansubu alladzi yaqobil fi'lu. Yang kedua contoh khafat, contoh JR. Marartu bi Zaidin, saya telah melewati ke Zaid. Yang jadi contoh lafaz bi Zaidin, dia kedudukannya JR karena harap jar. Sedangkan majrur dia termasuk mahfudatil asma'i. Al mahfudatu salah satu aksamin mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idofati wa tabiun lil mahfudi. Contoh dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 20, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, yang artinya dan datang dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Nah, yang jadi contoh lafaz rojulun, dia kedudukannya jadi fa'il, dan fa'il harus rofa, makanya dia rofa. Ciri rofanya sama doma. Contoh dalam kitab Asyasa Asariyah, wajadtu kitaban fil Madinah, saya telah menemukan buku di kota Madinah. Yang jadi contoh lafaz kitaban, ya isim. Kedudukannya jadi maf'ul bih, makanya dia nasab. Sedangkan maf'ul bih kan harus nasab. Nah, yang kedua isim mabni. Apa sih isim mabni itu? Isim mabni itu yang tadi telah dijelaskan juga ya. Ma yusbihul harfa, berarti isim mabni itu kebalikannya dari isim murab. Berarti kebalikannya dari isim murab itu harap. Nah, berarti isim mabni itu ma yusbihul harfa, isim yang sama dengan harap ya, dalam artian sama, bentuknya tidak akan berubah-ubah walaupun kedudukannya rofa, nasab, khofat. Walaupun kedudukannya mengharuskan rofa, mengharuskan nasab, mengharuskan CR, dia tetap bentuknya akan begitu, akan tetap teguh terhadap prinsipnya. Dia tidak akan mengikuti alurnya gitu. Makanya kita harus mencontoh isim mabni nih. Kita harus mencontoh isim mabni dan harap juga. Ya mungkin ini hikmahnya ya. Kita itu harus mencontoh isim mabni karena mau sebanyak apapun hambatan, goncangan, mau sebanyak apapun hambatan, guncangan, banyak yang menghadang, dia tidak akan pernah tumbang. Dia akan tetap teguh terhadap prinsipnya. Kama qala fi kitabil Alfiyah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Nah, macam-macam isim mabni itu ada 6 ya. Yang pertama isim domir, lafadznya itu banyak, wa huma hum, yauma hunna, dan alaya.
Yang kedua isim isyarah hadza hadhihi hadzani haula'i dzalika alayah. Yang ketiga isim mausul alladzi alladzani allatina allati allatani allati awilai nawai alayah. Yang keempat isim istifham yaitu isim yang menunjukkan kata tanya. Man, ma, aina. Yang kelima isim syarat kayak man, ma, mah, ma. Yang keenam isim fiil. Apa sih isim fiil itu? Isim fiil itu adalah isim yang dari segi lafadznya dan fiil dari segi maknanya. Contohnya so, dia kalimatnya kalimat isim, tapi dari segi maknanya dia fiil. Karena maknanya dari lafadz so itu adalah uskut, sedangkan uskut dari segi fiil amat gitu. Nah, jadi perlu ketahui juga Anda tadi dari macam-macamnya ya. Jadi setiap lafadz dari 6 isim tersebut jika dijadikan kalimat atau menempati di kedudukan rofa, nasab atau khofat, dia tidak akan berubah-ubah bentuknya. Jika rofa dia akan tetap huwa, nasab juga akan tetap huwa, jr juga akan tetap huwa, tidak akan jadi hui gitu. Contoh dalam Al-Qur'an, may ya'mal su'an yujza bihi. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Quran surat An-Nisa ayat 123. Yang jadi contoh lafaz man, dia kedudukannya jadi mubtada, sedangkan mubtada kan harus rafa. Al mubtada'u hal ismul marfu'u al ari. Mubtada itu harus rafa. Sedangkan ini kenapa tidak rafa? Ya karena ini isim mabni. Itu. Contoh dari kitab Asy'ariyah hadza rajulun. Yang jadi contoh lafaz hadza, dia kedudukannya jadi mubtada, sedangkan mubtada harus rafa, tapi dia tetap teguh terhadap prinsipnya, tidak akan berubah-ubah gitu. Walaupun dia rafa, dia akan tetap hadza. Walaupun dia hadza, nasab juga akan hadza gitu. Nah, adapun macam-macam isim mu'rab. Nah, kalau isim mu'rab itu kebalikannya dari adapun macam-macam isim mu'rab itu selain dari isim mabni lah. Begitu kesimpulannya lah. Simpelnya begitu sih. Nah, kita cobain irob aja. Yajibu alal imami ayyan dzuro. Kita coba irobkan kalimat yajibu alal imami ayyan dzuro fi masolihihim. Seorang pemimpin wajib memperhatikan kemaslahatan mereka. Yajibu fi'il madi. Yajibu fi'il madi, fi'il mudhari lah. Karena kan fi'il madina wajaba yajibu jibata wa wajiban. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati ala harfu jarrin asliyin yahtaju ila muta'allaqin yata'allaqu bi walahu ma'nan fi nafsi al-imami ismu majrurin bi ala wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhiri al-jar wal majrur muta'alliqun bi yajibu an harfu nasbin taukidin wa an harfu nasbin wa masdariyin. Yandura fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun fi harfu jarrin masolihi ismu majrurin bi fi wa huwa mudhaf him dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli mudhafun ilaihi. Mungkin kesimpulannya isim terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Isim mu'rab berubah harkat akhirnya sesuai kedudukan dalam kalimat, sedangkan isim mabni tetap harkat akhirnya tidak berubah. Perbedaannya penting untuk menentukan i'rab dan fungsi kata dalam kalimat Arab. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Mungkin ini yang terakhir pesan kesan untuk Bapak. Pesannya saya ketika diajar kesannya dulu. Kesan dulu. Kesan saya ketika diajar sama Bapak, mungkin Bapak menjadi satu-satunya dosen yang saya sukai lah, yang saya banggakan. Dari sekian banyaknya dosen yang mengajar di semester 1, Bapak satu-satunya dosen yang paling terbaik lah, yang saya sukai. Mungkin Bapak pesannya untuk Bapak saya satu aja, nggak akan banyak-banyak. Jangan pernah berubah. Apa yang kita pernah ketahui dari Bapak, jangan berubah Pak gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.